Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Manusia Setengah Kuadrat. Oke, jadi di sini di episode kedua bahas paper, kita akan mengulas paper dari Yun Van Gau dan teman-temannya mengenai Retrieval Augmented Generation Survey. Nah, ini sebenarnya bukan survei ya, tapi dia merangkum paper-paper yang menggunakan RAG. Jadi yang mensitasi RAG. Ya. Jadi untuk RAG sendiri itu sebenarnya dia ada papernya sendiri, bukan yang ini. Nah, dia itu tujuannya adalah untuk apa ya, menambah knowledge base. Artinya gini, ketika kita tanya ke ChatGPT atau model LLM lainnya, biasanya kan dia mengenerate teks ya, jawaban itu berdasarkan pengetahuannya dia. Misalkan dia dilatih sampai thresholdnya bulan Desember 2022. Ya, jadi kalau kita tanya apa namanya kayak siapa pemenang Piala Dunia misalkan pada tahun 2024, ya maka nggak tahu karena thresholdnya 2022. Makanya kita butuh knowledge tambahan. Nah, knowledge tambahan itu biar nggak perlu retraining ulang model, biasanya kita letakkan di suatu tempat yang lain, misalkan di pada database kayak SQL atau dalam knowledge graph gitu-gitu ya. Atau ngehit website secara online, misalkan kita ngehit Wikipedia dan seterusnya. Nah, jadi seperti itu gambaran besarnya. Nah, ini saya sudah highlight juga ya kayak kemarin. Ini tujuannya adalah mereduksi halusinasi si RAG itu. Jadi kalau misalkan teman-teman nanya sama si model LLM, kemudian LLM-nya nggak tahu jawabannya, mereka akan cenderung membuat jawaban yang apa ya, yang salah gitu. Jadi meskipun probabilitasnya kecil, dia akan refuse ya untuk mengatakan bahwa saya tidak tahu. Mereka akan cenderung menjawab meskipun jawabannya salah. Makanya dengan adanya RAG ini akan mereduksi halusinasi karena kita punya knowledge tambahan ya yang di luar dari data training. Kemudian ada outdated knowledge seperti yang saya ilustrasikan tadi. Kalau cut off dari training datanya itu cuma 2022, maka informasi 2023 sama 2024 nggak akan bisa dijawab ya. Nah, kemudian kita bisa simpan itu dari ke dalam external database ya. Si apa namanya? Informasi tambahan tersebut. Nanti akan di-retrieve sama si RAG ini. Nah, dengan demikian kita juga bisa mengatur seberapa kredibel source kita kan. Kayak misalkan kita bekerja di bidang medis ya. Kemudian kan kita nggak bisa pakai sembarangan kayak file dari Wikipedia atau blog post mengenai kesehatan kan. Pasti kita harus merujuk pada paper-paper ilmiah, temuan-temuan riset yang kredibel gitu kan. Makanya kita hanya memasukkan PDF misalkan atau data-data, teks-teks atau hasil temuan ya penelitian itu hanya yang kredibel saja. Nah, maka dari itu kan kalau misalkan kita pakai LLM model aja, kita download, kita tanpa fine tuning nanti nggak tahu kan dia dilatihnya pakai data apa, makanya kita bisa menambahkan data tambahan yang kredibel. Kemudian continuous knowledge update. Jadi kita kan bisa karena letak dari knowledge tambahan ini ada di database, maka kita bisa tinggal add aja. Kita bisa delete add gitu kan, kayak CRUD biasa. Nah kemudian di sini si penulis membagi rak itu menjadi 3 jenis ya. Naif rak yaitu rak yang asli ya, paper aslinya, kemudian advanced rack yang sudah dimodifikasi, dan juga modular rack ini modifikasi yang lebih banyak ya daripada advanced rack. Kalau advanced rack itu dia memodifikasi query biasanya. Kalau modular ini dia memodifikasi hingga ke dalam struktur atau arsitektur dari racknya. Nah, kalau teman-teman mau pakai model rack yang dari Hugging Face juga bisa ya. Ini sudah ada card-nya. Ini juga ada cara-cara menggunakannya, uh, cara tokenizer, kemudian misalkan mendapatkan outputnya dan seterusnya sudah lengkap sih. Nah, kemudian itu yang naif rack ya. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat ada perkembangan dari RAG itu sendiri. Jadi ini kan ada GPT-3, ChatGPT, kemudian GPT-4 dan seterusnya ya. Nanti mungkin akan ada GPT berapa. Kalau sekarang di bulan Juni 2024 sudah ada GPT Omni ya. Nah kemudian karena kadangkala kita nggak bisa pakai GPT API karena kita harus bayar kan, subscription kan. Nah ini uh, para researcher, orang-orang ini berlomba untuk membuat model yang open source dengan menggunakan RAG. Nah jadi RAG itu bisa dilakukan untuk fine tuning, kemudian juga pre-training dan juga pada inference-nya. Jadi ini perkembangan RAG ya, banyak sekali jenis-jenis RAG ya di sini. Aduh, kalau ngikutin paper satu-satu kayaknya berat ya. Kayak satu hari itu udah publish berapa puluh atau berapa ratus paper. Agak berat kalau ngikutin terus, makanya kita ngikutin yang
apa ya, fenomenal aja lah ya. Mungkin kayak ini Raven ini juga terkenal. Kemudian yang terkenal lagi mungkin di sini apa ya? Ya masih itu ya, salah satunya Raven ya. Nah nanti kalau teman-teman tertarik untuk mempelajari, mungkin yang terakhir aja kita ambil misalkan Uni MS RAG, atau di sini yang Inference Rada atau J Retriever. Nah nanti kalian bisa pelajari lebih lanjut. Karena di sini bahasannya lengkap banget ya, di paper ini. Nanti kalian juga bisa tinggal klik aja paper yang ingin kalian rujuk. Contohnya ini. Ini kan tadi kan di pohon tadi ada nama-nama ininya, raknya kan ya. Kalau kalian tertarik pada COK ini akan ada di apa namanya ya, reference ya. Nah, daftar pustaka yang ini 29 tadi di sini. Nah, ini kalian tinggal copy aja ke Google, pastikan akan ketemu. Misalkan nih. Ya, ini ada di conference-nya ya. Oh, ini kenapa saya copy nama conference-nya? Ini kan nama judulnya nih. Copy is all you need. Ini niru nama dari attention ya. Attention is all you need. Nah, ini kalian tinggal baca aja kalau tertarik pada salah satu modelnya. Oke, kita ke atas. Ya, kemudian kita akan membahas dari sini. Nah, ini adalah rak yang apa ya? Yang naif ya, yang asalnya ya, awalnya. Jadi user itu nanya, ini ya query, how do you evaluate the fact that OpenAI bla 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 bla, dia nanya. Kemudian query ini akan dicarikan dokumen tadi yang di database itu yang sesuai, nanti diambil beberapa chunk itu kayak misalkan ukuran chungnya bebas ya, 3 sentence atau pakai token misalkan 1048 token dan seterusnya. Kemudian dilakukan embedding. Nah, ini didapatkan 3 informasi paling relevan terhadap Sam Altman, salah satu ini ya, apa namanya, orang paling berpengaruh di CEO. Dia CEO, orang di pengaruh CEO, orang paling berpengaruh di OpenAI karena dia adalah CEO. Nah, di sini terdapat beberapa fact ya, kayak misalkan Sam Altman itu dia di Silicon Valley, kemudian juga seterusnya ya. Di sini kita lihat bahwa chunk ini nanti kita akan masukkan append ke dalam prompt. Jadi prompt itu mengandung suatu informasi yang dokumen relevan dan juga questionnya. Kemudian didapatkan hasil rak. Ini diilustrasikan kalau tanpa rak dia nggak bisa jawab ya. Sedangkan kalau pakai rak dia bisa jawab. Kemudian di sini naif rak ini mengalami beberapa masalah ya, kayak shortcoming lah, kayak apa, kekurangan. Nah, ini yang dituliskan oleh si penulis kayak retrieval challenge, yang didapatkan itu dokumennya misalkan irrelevant dan seterusnya karena dia cuma apa ya, bergantung pada retrieval model. Biasanya kalau RAG itu dia punya 2 arsitektur. Pertama, arsitektur transformer yang digunakan untuk mencari dokumen mana atau chunk mana yang paling sesuai. Nah, transformer yang lain itu gunanya untuk mengubah hasil apa namanya, relevan dokumen itu menjadi suatu pertanyaan kayak gini. Nanti maksudnya dicarikan jawaban yang paling sesuai. Jadi harusnya di sini ada satu transformer model untuk mencari dokumen paling relevan, dan satu lagi transformer di sini, transformer yang berbeda ya. Dia digunakan untuk menjawab dari pertanyaan yang sudah didapatkan dari dokumennya. Nah, kemudian generation difficulties. Jadi ini ya, in generating response, model mungkin akan mendapatkan tetap halusinasi karena tadi ya, apakah chungnya itu tidak sesuai, dokumen yang didapatkan tidak sesuai. Intinya rak yang asli ya, yang awal itu dia memiliki beberapa masalah ini. Contohnya similar information retrieve dari multiple source, karena contohnya kalian mau nanya Ronaldo itu menang Ballon d'Or berapa kali. Mungkin ada dari goal.com dia ngerilis, kemudian dari situs La Liga juga ngerilis, Wikipedia juga ngerilis. Jadi kan informasi Ronaldo dapat Ballon d'Or berapa itu udah ada beberapa source kan. Nah, jadi rak yang asli dia kesulitan untuk mendapatkan apa ya, dokumen yang agak berbeda atau variatif. Nah, dan seterusnya ini masalah-masalah dari rak yang dikemukakan oleh si penulis. Nah, makanya dibentuklah advanced rak dan juga modular rak. Kalau teman-teman lihat tadi kayak ilustrasi yang atas ini sama ya, kita ubah di sini nih. Pada user nanya pakai query ya disebutnya. Misalkan how many Ronaldo win di Ballon d'Or gitu kan. Terus misalkan dapat dokumennya dari Wikipedia, kemudian dari situs La Liga dan seterusnya.
Di index misalkan top 10 aja yang diambil dokumennya, kemudian di retrieve, dijadikan prompt, kemudian frozen LLM ini adalah LLM yang kita nggak fine tune ya, emang kita tinggal download aja, langsung kita gunakan. Itu yang native RAG. Kalau advance, di sini kita akan ada beberapa step tambahan. Nah ini, misalkan di pre-retrieval dan post-retrieval. Contohnya di pre-retrieval ini ada query routing, ada query rewriting, dan seterusnya. Banyak sekali di sini. Nah, jadi kalau misalkan rewriting nih, user nanya seberapa banyak Ronaldo mendapatkan Ballon d'Or gitu kan. Misalkan di rewrite, Ronaldo adalah pemain sepak bola. Kemudian user ingin menanyakan seberapa banyak Ronaldo pernah memenangkan penghargaan Ballon d'Or. Ballon d'Or itu adalah penghargaan misalkan yang apa ya, diberikan oleh FIFA gitu kan secara tahunan untuk pemain sepak bola terbaik dan seterusnya lah. Intinya kayak query-nya, pertanyaannya si user itu diubah gitu biar lebih gampang sih model transformer yang kedua tadi yang untuk mendapatkan jawaban tadi itu menjawabnya. Kemudian misalkan ini sudah didapatkan dokumen yang paling sesuai, ini ada post retrieval, bisa jadi di summarize kan. Teman-teman lihat di sini ada 3 konteks ya atau 3 chunk nih yang sudah didapatkan. Nah ini bisa digabungkan biar nggak jadi chunk 1, chunk 2, chunk 3 tapi dijadikan paragraf. Itu bisa jadi kayak gitu. Nah, ini ada post retrieval. Jadi, advanced RAG cenderung mengubah query dari user dan juga mengubah hasil dari dokumen yang didapatkan. Kemudian untuk modular RAG sendiri itu lebih ekstrim ya, dia mengubah struktur dari RAG itu sendiri. Nanti kita lihat di bawah. Ini sudah saya jelaskan barusan secara singkat bahwa pre-retrieval dan post-retrieval itu dilakukan untuk mengubah query dan dokumen yang dihasilkan. Nah, teman-teman juga bisa pakai lama indeks, langchain, dan haystack. Ini adalah tools-tools ya. Misalkan kita lihat lama indeks ya. Jadi kalau misalkan gini, ini adalah suatu framework, ya bisa kita juga pakai di Python, nanti akan membantu. Kalau di sini disebutkan ya bahwa lama indeks itu, langchain itu lah, dan haystack itu bisa melakukan post retrieval secara otomatis, kayak gitu. Atau mungkin kita harus mengubah parameternya, tapi intinya dia mengakomodasi untuk melakukan post retrieval. Jadi kalian bisa coba-coba ya pakai 3 ini. Yang paling terkenal sini ya. Kemudian untuk modular RAG sendiri, tidak hanya mengubah dari query dan juga hasil dokumen yang didapat, tapi dia juga mengubah struktur dari RAG modul. Jadi yang tadinya misalkan RAG-nya itu ada pipeline-nya ya, ini kalau dibaca panjang, ada pipeline-nya, kemudian diubah-ubah entah itu jumlah panjang tokennya atau jumlah apa namanya encoder di transformernya, intinya diubah-ubah. Tergantung modelnya, karena kan modelnya banyak ya yang kita lihat ini. Ini ada banyak sekali. Kemudian di sini kita lihat apa lagi ya yang penting. Ini contoh-contohnya aja ya. Contohnya kayak routing RAG. Dia itu melakukan summarization, mencari database search, melakukan database search, kemudian merging information dari beberapa stream. Kemudian ini untuk predicate modul dia menghilangkan redundancy dan seterusnya. Jadi intinya kayak package-nya ya kalau Python itu ya, atau mungkin di istilah lain library kayak gitu itu udah diubah biar lebih advance dan menjadi modular kayak gitu. Jadi advance mengubah query dan dokumen yang dihasilkan, modular itu bahkan mengubah arsitektur dari RAG yang asli. Nah ini yang penting juga ada retrieval source karena kalian harus tahu kalau kalian misalkan mau pakai model ini gitu kan, COG gitu kan, atau Densec atau Uprise. Nah dia itu dilatih di apa? Kayak misalkan teman-teman mau pakai RAG ini untuk data kesehatan, kayaknya nggak cocok untuk Wikipedia kan. Dia dilatihnya dari Wikipedia kan, retrieval source-nya. Jadi dia jangan pakai COG gitu-gitu. Retrieval data type ini ada jenisnya teks, kemudian ada yang bentuknya tabular ini ya, kayak tabel, ada yang graph. Karena kan nggak semua data itu tersimpan pada teks yang paragraf gitu kan. Kemudian retrieval granularity yang seperti tadi saya bilang, kalau kita nge-retrieve dokumen itu bisa dipotong berdasarkan sentence, misalkan satu sentence itu satu chunk atau 5 sentence, satu chunk, 10 sentence, satu chunk itu kalau satuannya sentence. Kalau misalkan ini chunk juga tadi bilang ya, apa namanya kayak chunknya mau dipecah pakai apa? Misalkan setiap titik dia dijadikan satu chunk gitu kan? Atau misalkan ketika ada enter ya, ketika paragraf baru itu disebut satu chunk ya, tergantung definisi chunknya itu apa di sini. Dan seterusnya. Ini ada dokumen bahkan ya.
Jadi satu PDF full itu dijadikan satu satu chunk, itu satu informasi sendiri. Kemudian di sini ada dilakukan pre-training dulu, atau rak itu langsung digunakan untuk inference time dan seterusnya. Retrieval proses, jadi misalkan once itu ya berarti kalau kita dapatkan dokumen yang sesuai top K ya udah selesai. Kalau ini ada iteratif, jadi mungkin dokumen yang kita hasilkan itu tidak mampu memberikan jawaban yang memuaskan gitu kan. Jadi dia ambil lagi, dia ambil lagi, dia ambil lagi sampai mendapatkan dokumen yang paling sesuai. Nah ini kalau teman-teman lihat ada 4 kuadran ya, ini kuadrannya nggak lurus nih kayak gini. Jadi yang kanan ini adalah adaptation required, artinya cukup berat ya untuk mengimplementasikan yang kanan karena kita perlu fine tuning, kita harus nge-training ulang. Berarti kita butuh komputer kan, butuh komputer yang cukup bagus, mungkin ada GPU-nya karena kita harus nge-training ulang. Kemudian untuk yang kiri, kuadran kiri ini lightweight, jadi kita tinggal pakai aja modelnya tanpa kita fine tune boleh. Ini bisa pakai prompt engineering. Mungkin yang paling terkenal di sini adalah COT, chain of thought gitu kan. Kemudian ada few shot prompt, zero shot prompt kayak gitu-gitu. Kemudian yang atas ini adalah RAG ya. Ini yang ke atas itu artinya kita butuh knowledge tambahan, yang ke bawah nggak butuh knowledge tambahan. Kayak gitu. Jadi seperti itu. Di sini RAG posisinya butuh knowledge tambahan, tapi dia tidak perlu nge-training ulang. Jadi tidak heavy untuk secara komputasi resource. Ini data yang bisa dilatih pada RAG itu macam-macam, ada teks, misalkan dari Wikipedia ya, makanya disebut unstructured karena dia teks. Semi-structured karena dia teks, dan juga ada tabel ya, tabel kan biasanya berisi angka-angka. Kemudian structured data, nah ini sudah diubah ya datanya, yang tadinya teks mungkin sudah dijadikan embedding, angka, vektor pada knowledge graph. Nah ini banyak sekali, ada indexing optimization, query optimization. Intinya di sini kan ada nih apa namanya di atas ya mungkin ya. Ini kan ada query optimization di sini ya, di priority level. Kemudian embedding optimization itu cara mengubah teks menjadi suatu vektor. Ya kalau mungkin teman-teman tahu ada TF-IDF, ada apa namanya ya yang lainnya, back of words. Kemudian word to fact, glove, macam-macam. Jadi ini ada embedding. Kemudian ya ini sangat lengkap sekali. Teman-teman bisa lihat cara masing-masing paper melakukan adjustment gitu. Kemudian kita lihat ke bawah lagi mungkin. Nah ini yang penting juga ya. Kalau teman-teman mau membuat model yang untuk question answering, nah teman-teman bisa pakai model-model ini. Banyak sekali nih. Nah question answering pun bisa dipecah jadi beberapa hal lagi. Misalkan kayak long form, ini adalah pertanyaan yang panjang. Kemudian domain QA itu hanya yang pertanyaan pada skopnya terbatas, misalkan kesehatan aja nih kayak COVID. Kemudian multiple choice, ini khusus untuk yang pilihan ganda dan seterusnya. Dialog untuk interaksi, nah teman-teman bisa baca paper-paper ini. Kemudian ada yang others kayak text generation, summarization, classification, nah ini ada di sini. Kalian tinggal klik-klik aja mau paper yang sesuai yang mana. Ini udah sangat lengkap sekali. Oh ya, quantitative metric. Jadi kan karena kita bekerja pada data teks dan retrieval ya, kita bisa pakai ini macam-macam akurasi dan seterusnya. Sebenarnya yang paling sederhana adalah quotient similarity ya. Jadi misalkan mengukur dokumen 1 dan dokumen 2 itu mirip atau enggak. Kalau misalkan pertanyaan kita dengan konteksnya itu mirip, berarti kan sesuai. Kalau misalkan question kita sama dokumen yang diambil sama RAG itu similarity-nya rendah, ya berarti kan nggak sesuai. Jadi kurang bagus. Kalau data teks biasanya juga pakai Blue dan juga Rock ya. Nah ini sangat terkenal dua ini. Kalian tinggal pakai salah satu di antara ini untuk mengukur seberapa bagus model RAG kalian. Oke, mungkin cukup sekian karena ini panjang sekali ya. Kalau kita bahas, teman-teman bisa tinggal comot aja salah satu, mau pelajari yang mana nih, banyak sekali papernya, tinggal dipilih. Oke, mungkin cukup sekian. Semoga bisa bermanfaat. See you next time. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.